eh, waktu-waktu terakhir ini ada upaya dari Kementerian SDM untuk melakukan transformasi batubara ke energi baru terbarukan. Antara lain co-firing batubara dengan biomasa pada PLTU, kemudian juga program batubara kepada dimethyl ether atau DME, dan juga peningkatan teknologi batubara bersih seperti CCS dan CCUS ya. Dan teknologi itu sifatnya membantu kita, mempermudah kita untuk keluar dari kesulitan. Itu intinya. Jadi dengan gasifikasi batubara ini tujuan utamanya adalah untuk ketahanan dan kemandirian energi. Jadi seperti yang disebutkan Bapak tadi, ada impor LPG yang sampai dengan 1 juta ton per tahun. Ya, jadi mengurangi impor LPG. Jadi kalau kita lihat di sini, khusus untuk gasifikasi batubara, ada 3 teknologi yang digunakan di dunia ini. Yang pertama yang namanya moving bed, yang kedua dengan fluidized bed, yang ketiga dengan entrained flow. Ya, teknologi yang terakhir inilah yang rencananya akan digunakan oleh kerjasama PT Batubara, PT Bukit Asam, Pertamina, dan Air Product dari Amerika. Nah, jadi kalau kita lihat entrained flow teknologi ini memberikan kepada kita yang paling tinggi kecepatan konversinya dari batubara menjadi produk-produk kimia. Jadi kalau kita lihat di sini, tentunya upaya ini dengan satu ukuran yang lebih kecil dari kedua teknologi lainnya, tentunya diharapkan akan mengurangi yang namanya carbon emission. Ya. Saya kira Pak. Baik, ya Pak Irwandi, secara spesifik ini aturan apa saja Pak yang setengah digodok atau sudah disiapkan pemerintah bahwa ini Kementerian ESDM juga bisa memastikan pelaksanaan proyek ini tetap terus menjaga lingkungan dan juga sesuai dengan GCG yang ideal? Ya. Peraturan-peraturan tentunya sudah disiapkan oleh Kementerian SDM. Yang pertama mengenai lingkungan, akan ada kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Upaya-upaya ini dalam hal menetapkan namanya baku mutu, sehingga tetap memenuhi ketentuan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, tentunya ada aturan-aturan untuk mempermudah investasi, khususnya di dalam batubara menjadi gas. Ya, antara lain misalnya royalti menuju ke 0% yang sudah diakomodasi oleh Omnibus Law. Kedua, bagaimana memperpanjang umur dari proyek gasifikasi ini sesuai dengan umur cadangannya. Ini sudah akan diatur dari rencana PP, di dalam PP yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu PP pengusahaan pertambangan, minerba. Nah, yang ketiga misalnya ada harga khusus batubara, tentunya yang akan disiapkan di dalam melakukan percepatan dari investasi batubara menjadi gas. Itu hanya sebagian yang saya sebutkan, tentunya masih ada yang lain.